Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Mauludin, nomor induk mahasiswa 21611 01066. Dengan ini akan menyampaikan presentase makalah yang saya buat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat adanya. Oleh karena itu saya akan men-share dulu makalah yang telah saya buat itu. Makalah yang saya buat itu adalah analisis kepatuhan syariah dalam transaksi jual beli semacam ijon pada percetakan batu bata di pedesaan. Ini adalah studi kasus di Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, oleh Cece Mauludin, NIM 21611011066. Latar belakang masalah. Persoalan muamalah merupakan hal yang sangat penting untuk kemaslahatan hubungan manusia dan yang perlu mendapat perhatian agar tidak keluar dari koridor syariat Islam di dalam prakteknya. Ini adalah kadang-kadang orang itu mengadakan bermuamalah, tapi ternyata dalam prakteknya tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan ini adalah merupakan kewajiban bagi kita untuk meluruskan muamalah dalam bidang jual beli atau dalam istilah ekonomi. Karena jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah berdasarkan kaidah umum tentang muamalah. Maka dalam kegiatan jual beli, orang yang berdagang harus mengetahui apa yang sebaiknya diambil dari apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, serta tidak memasukkan unsur riba dengan cara yang tidak diketahui oleh pembeli. Nah, hubungannya dengan tadi dalam percetakan bata itu adalah tidak jelas. Apakah pembeliannya itu sesuai tidak dengan syariat Islam? Karena ada kasusnya, itu adalah pembelian diberikan uang di muka, kemudian nanti setelah batanya itu masak baru diberikan. Masalahnya ada spekulasi, mungkin harga pada waktu diberikan menjadi murah atau justru menjadi naik. Nah, dan ini adalah kenapa harus benar-benar ini adalah bersih, karena bermuamalah itu sudah ada dalam ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk dalam jual beli. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan kepada riba. Juga dalam hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Rafi' ibni Khobijin radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayul kasabi at-tayyib qala amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Nah, ini hadis yang menjelaskan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kasab yang paling baik, maka beliau menjawab,
yaitu amalur rojuli biyadihi, yaitu beramalnya seseorang dengan tangannya, wa kullu bai'in mabrurin, dan juga jual beli yang bersih. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, seperti yang telah tadi disampaikan, apakah itu sudah sampai kepada ketentuan tentang halal dan haramnya, tentang keadaan bersih dan tidak bersihnya. Makanya perlu diperhatikan tentang bermuamalah dalam muamalah jual beli dari sebagian muamalah yang lainnya. Nah, ya, menguatkan yang tadi dengan realisasi transaksi jual beli, ada yang harus diteliti oleh penulis dan harus dipahami dari transaksi jual beli ini, yaitu penjualan batu bata merah yang pembeliannya tidak secara tunai, yaitu pemberian uang di muka dan barang nanti menyusul. Dalam istilah lain itu disebut dengan panjar, dan dalam bahasa Sunda disebut dengan panjer. Nah, ini studi kasus di pedesaan di kampung Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, untuk menganalisa dan mengidentifikasi kedudukan akad hukum Islam dalam jual beli bata merah sebelum bata tersebut sampai kepada orang yang semestinya atau sepantasnya dijual, masih dalam proses. Yang kedua, untuk menganalisis penjualan batu bata merah yang kedudukannya masih dalam proses dapat digolongkan dalam jual beli semacam ijom atau salam. Nah, ini untuk menjelaskan kedudukan, karena ada orang yang berpendapat bahwa pembelian itu adalah digolongkan dengan ijon. Maka saya tulis di sini adalah semacam ijon, karena belum teranalisis, belum bisa menentukan apakah itu termasuk ijon, cuman mirip-mirip dengan ijon. Dan selanjutnya di dalam hal ini saya membuat kerangka pemikiran bahwa transaksi jual beli bata itu pada dasarnya adalah saling ridho, suka sama suka. Dan saling ridho atau suka sama suka juga karena Islam telah memiliki aturan tertentu, yaitu akad jual beli, nanti akan diolah di dalam jenis akad. Apakah akadnya itu termasuk dalam akad yang jatuh kepada halal, atau akad itu adalah yang jatuh kepada haram. Nah, maka apa saja yang termasuk di dalam akad yang haram, umpamanya adanya goror, adanya penipuan, sudah pasti itu adalah jatuh kepada haram. Maka inilah kerangka pemikiran untuk meneliti studi kasus yang terjadi di pedesaan tersebut, agar lebih jelas kedudukannya dan bisa maslahat dalam menggunakan beramal di dalam akad jual beli. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Peneliti menggali informasi data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang fenomena-fenomena sosial dari pandangan partisipan, yaitu orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, gagasan, dan persepsinya sebagaimana dijelaskan Sugiono, bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa aktivitas sosial
sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal yang sudah disebutkan. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Cece Mauludin, dengan nomor induk mahasiswa 21611 01066. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.